Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga puasanya lancar dan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat selalu. Baiklah, kini tiba untuk materi Photoshop pada pertemuan kedua khusus Photoshop, yaitu tentang manipulasi teks. Nah, selanjutnya berikut akan saya jelaskan beberapa menu terkait dengan manipulasi teks selain satu video dasar untuk menginputkan teks dalam Photoshop yang sudah disajikan di putaran YouTube satunya gitu ya. Baiklah, untuk yang pertama tetap kita harus membuat dulu new file. Nah, ini bisa diatur dinamakan apa, misalnya ini saya namakan dengan manipulasi teks. Kemudian width-nya, height-nya silakan dipilih ya. Ini saya gunakan resolusinya yang normal 72. Kemudian saya oke. Oke, sudah muncul seperti ini. Ini adalah background dasarnya, karena tadi yang dipilih adalah yang warna putih. Baik, selanjutnya untuk menambahkan teks, teman-teman bisa menggunakan tool yang nih, ada gambar T nih, diklik saja. Ini ada pilihannya sebenarnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah diklik, itu kita bisa langsung ketikkan di sini. Misalnya di sini saya kasih contoh matematika. Oke, kalau sudah, ini sudah matematika. Untuk editing jenisnya atau apa, nah ini saya pindahkan dulu aja di tengah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau ngedit ini, boleh diklik 2 kali yang ada di sebelah kanan. Nah, ini sudah matematika ini bisa diklik. Nah, ini adalah layer untuk yang tulisan matematika. Nah, untuk pindah cukup dipindah dengan dipilih menu yang ada panahnya ini. Nah, kemudian untuk membesarkan atau mengecilkan bisa dilakukan dengan langsung drag yang sebelah kanan, tapi diklik kontrol kemudian ini dibesarkan. Itu bisa. Atau teman-teman sebentar, atau ini pilih menu tool yang teks itu lagi, kemudian ketikkan di antara tulisan matematika ini. Kemudian di bold atau kontrol A, nah di atas ada pilihan jenis fontnya. Silakan dipilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian ada nanti bold, regular atau apa, font stylenya apa. Nah, itu dipilih di sebelahnya yang jenis teks itu. Kemudian ada size-nya. Nah, size-nya mau berapa, silakan disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Tuh, tipenya apa. Nah, ini mau sebelah kanan, kiri, atau tengah. Nah, itu bisa dipilih yang sebelah sini. Kalau yang berwarna ini adalah untuk setting warnanya. Misalnya di sini akan saya warna pink atau ungu. Cukup dipilih salah satu warna di antara ini adalah kodenya. Kalau sudah di oke. Nah, ini untuk manipulasi teks. Ini yang sebelah warna ini ada T yang melengkung, bisa diklik saja kalau misalnya mau. Nah, itu bisa dicoba. Nah, ini ada jenisnya. Ini sama dengan video yang satunya ya. Ada yang berbentuk seperti busur. Nah, ini diatur mau seperti apa. Nah, ini vertikal horizontalnya atau seperti apa. Nah, yang ini misalnya arch lower, arch upper. Nah, ini sampai dengan yang ada di bawah. Nah, itu silakan bisa dicoba-coba nanti. Tuh, oke. Selain ini, ada juga yang biasanya dilakukan dengan milih window, kemudian karakter. Pilih menu bar window, kemudian pilih karakter. Diklik, nah sebelah kanan ini akan muncul berbagai jenis setting untuk teks itu. Nah, ini diklik bisa untuk yang tebal, ini untuk yang miring. Ini bisa diikuti, dicoba semua. Ada subscript, superscript. Nah, itu ya. Ada yang dicoret, ada yang underline. Nah, ini contoh-contoh yang bisa teman-teman
gunakan. Kalau paragraf yang tadi ya, rata kanan, rata kiri, atau dia justify atau tengah. Bisa diatur juga menjorok ke mana keberapanya. Nah itu. Oke. Nah ini adalah untuk teks dasarnya. Setelah itu, kalau teman-teman mau memanipulasi supaya misalnya ini ya, jadi di Photoshop ada beberapa menu lagi selain menu dasar yang ada di yang tadi sudah saya contohkan. Nah misalnya ini di sampingnya akan kita beri yang namanya border, misalnya warnanya hitam atau warna merah atau warna kuning. Nah cukup di sebelah kanan ini yang tulisan otomatis, kita klik kanan, kemudian blending option. Jadi ini adalah menu blending option yang bisa kita gunakan, mulai dari bevel sampai emboss atau sampai dengan drop shadow. Nanti bisa teman-teman contohkan atau teman-teman buat. Yang pertama saya contohkan untuk yang stroke. Stroke ini adalah memberi lapisan tipis atau border di teks itu. Misalnya ini. Kalau misalnya size-nya ini 1, maka dia akan tebalnya sedikit tebal saja. Tapi kalau misalnya kita geser nih, ini akan lebih tebal sesuai dengan berapa ukuran yang teman-teman inginkan. Ini untuk yang stroke-nya. Nah, posisinya di mana? Outside, inside, center. Kalau inside, nah dia akan lebih ke dalam. Tapi kalau outside, dia ke luar. Kalau center, nah normalnya seperti itu yang center. Misalnya ini saya pakai yang outside. Blend mode, nah ini ada pilihannya. Nah itu biasanya ada yang berbentuk titik-titik atau apa. Nah bisa dicoba nanti ya. Nah macam-macam yang bisa dicoba di sini. Opacity itu adalah ketajaman warna yang ada di tengahnya, yang kontrasnya dengan border yang kita pilih. Kemudian fill type, color, gradient, pattern. Nah ini contoh-contohnya. Kalau gradient berarti dia berupa gradasi. Dipilih mau gradasinya seperti apa. Nah kalau misalnya saya pilih yang ini tadi ya, yang kuning biru. Nah maka nanti yang ada di dalam teks itu berupa gradasi untuk stroke-nya. Di setting warnanya juga bisa. Yang biru diklik, diganti. Nah ini, bisa diganti, klik double. Misalnya ini saya ganti merah. Nah oke. Kemudian yang biru ini mau diganti menjadi hijau misalnya. Boleh. Silakan dipilih aja hijau. Oke, yang kuning tetap misalnya ya. Kalau mau lebih tajam hijaunya berarti ini digeser aja. Kalau tajam merahnya digeser aja. Itu sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Boleh pakai gradient atau color. Kalau color seperti hitam yang tadi itu. Ini contohnya. Macam-macam ya. Oke, misalnya saya oke. Ini kalau misalnya pakai gradient atau pakai gradasi. Nah, stylenya linear, radial. Nah, itu kan bisa dicontohkan. Kalau linear tadi itu berarti seperti itu. Angle berarti seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya bisa digunakan sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini juga berapa derajat diameternya. Nah, itu. Bisa dicontoh ini ya. Ini untuk yang stroke. Misalnya saya oke. Selanjutnya di blending option lagi, pilih menu yang lain. Misalnya setelah ini ada drop shadow. Drop shadow itu adalah untuk dikatakan shadow berarti bayangan ya. Bayangan dari tulisan ini. Ini dipilih saja sesuai dengan keinginannya teman-teman apa. Misalnya tetap ini opacity-nya saya bikin 75. Semakin ke sini semakin besar ya. Kemudian pilih yang di sini aturannya seperti apa. Nah, ini contohnya size dari shadownya. Distance-nya adalah jaraknya. Seperti ini. Misalnya gini boleh, mau tetap boleh. Jadi semakin ke kanan dia semakin jauh jaraknya. Size-nya itu adalah untuk ukuran ketebalannya. Kemudian kalau blend mode itu adalah jenisnya. Dissolve misalnya, nah berupa titik-titik. Sama, misalnya dipindah-pindah juga dia akan berupa titik-titik saja. Kemudian ada darken, kemudian juga ada color burn. Nah, macam-macam ya. Linear dodge, color dodge. Nah, ini sesuai dengan keinginannya. Misalnya saya pakai dissolve. Oke.
Kalau sudah di oke. Mau yang lainnya? Boleh. Mau yang lainnya silakan dipilih menu-menu yang ada di sini. Misalnya saya contohkan lagi untuk gradient overlay aja. Nah, kalau kita lihat ketika kita pilih pertama untuk gradient overlay, dia adalah warna teks matematikanya. Di sini putih yang atas, hitam yang bawah. Cara menggantinya, ini ada pilihannya, blend mode-nya apa, juga bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ini saya pilih normal dulu, kemudian gradiennya saya ganti warnanya. Oke, saya mau tetap warnanya misalnya di sini adalah merah putih. Merahnya berarti di atas, berarti yang di sini putih. Kita pilih yang putih ini diganti menjadi merah. Merah, kemudian yang hitam kita ganti menjadi putih. Oke. Sudah di oke, nah sudah merah putih. Nah, kalau misalnya ini kita atur menjadi merah putih banget, nah ini tinggal dipindah aja. Persentasenya ada di bawah, bisa dilihat. Nah, ini ada persentasenya merah, kemudian di sini putihnya juga diatur. Nah, jadi merah putih seperti ini. Ini disesuaikan dengan apa yang dimau oleh teman-teman. Selain menu tadi yang sudah kita pelajari ada stroke, kemudian ada gradient overlay, ada drop shadow, juga masih ada menu yang lainnya. Mulai inner shadow, inner glow. Nah, ini bisa dicoba sendiri-sendiri oleh teman-teman ya. Seperti apa sih ini maunya? Kalau misalnya di inner shadow, di inner glow itu apa? Nah, itu bisa dicoba sama teman-teman. Oke, ini contoh manipulasinya. Jadi intinya untuk manipulasi ini sendiri adalah menggunakan yang namanya blending option. Blending option itu ada berbagai macam. Nah, blending option ini tidak hanya digunakan untuk teks saja, tapi semua objek. Gitu. Jadi misalnya teman-teman menggunakan yang namanya persegi atau persegi panjang, bisa juga menggunakan blending option itu untuk manipulasi dari teksnya. Begitu ya. Ini tambahan saja untuk manipulasi teks. Nah, tadi belum saya contohkan lagi. Nah, misalnya di sini saya buat teks lagi. Ini adalah mat UMM. Mat, kemudian saya bikin lagi di bawahnya itu ada UMM. Misalnya ini teman-teman jadikan satu, misalnya ini. Kemudian akan dimiringkan. Nah, cara memiringkannya teman-teman cukup ini di grup, namanya di grup dulu. Jadi ada mat UMM di grup jadikan satu, yang sebelah kanan diklik satu kali di UMM-nya misalnya atau di matnya, kemudian pilih kontrol di matnya. Nah, kalau sudah ini kan sudah terblok ya, mat UMM itu sudah terblok jadi satu, klik kanan atau langsung saja supaya tidak itu habis diblok kemudian kontrol G. Nah, kontrol G itu adalah untuk grupnya. Kalau sudah bisa diseleksi atau bisa diklik saja. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kan kalau sudah diseleksi atau sudah diklik, nah muncul kan ya. Sebentar saya klik dulu seleksinya. Ini menjadi satu kesatuan. Jadi kalau tadi kita ngetiknya sendiri-sendiri, ini sudah jadi kesatuan. Cara membuat seperti ini tadi sama, kecuali kalau teman-teman ingin berbeda warna di mat sendiri, UMM sendiri, nah itu cukup tanpa diklik tidak apa-apa. Kalau misalnya mau dimiringkan atau di posisinya miring, cukup diklik kontrol kemudian ditarik mau miring sebelah mana atau miring ke bagaimana. Tuh ya. Jadi sebelum saya ulangi, sebelum teman-teman mau memiringkan terlebih dahulu yaitu diklik dulu yang sudah di grup tadi, kemudian tekan kontrol dan dipindah menggunakan kursor untuk sebelah mana teman-teman inginkan itu akan miring begitu. Untuk cara blending option-nya sama ya, diklik kanan blending option, misalnya mau stroke-nya tinggal klik stroke, ini dipilih mau stroke-nya berupa apa, gradient, pattern. Kalau pattern itu dasar pattern-nya yang ada di Photoshop. Tuh, kalau gradient yang sama seperti tadi, mau seperti apa gradiennya, misalnya saya pilih ini, saya oke. Nah, size-nya berapa, nah itu disesuaikan, atau jenisnya
disesuaikan dengan apa yang teman-teman inginkan. Tuh, ini bisa dicoba satu-satu ya. Oke, ini. Nah, itu contohnya untuk misalnya dua kata tetapi akan dijadikan lebih dekat. Sama halnya dengan yang di Corel dulu kan bisa seperti itu ya. Oke, tuh untuk teksnya. Kalau misalnya mau buat pendidikan matematika, pendidikan sendiri. Nah, kalau misalnya kita enter pendidikan matematika ini, dia kan jarak antara pendidikan matematika itu sudah custom atau sudah jelas ya. Nah, untuk lebih mohon maaf karena ada suara petasan ya. Nah, kalau misalnya langsung di enter itu kan jarak pendidikan dan matematika itu jauh. Untuk dekatnya sama juga kita harus buat teks dulu pendidikan sendiri. Kemudian kita buat teks lagi untuk yang matematika sendiri. Nah, harus setelah itu kita jadikan satu, kita dekatkan. Nah, itu akan lebih dekat ya. Itu ya, sama juga untuk teks yang lainnya atau mau pendidikannya dimiringkan, matematikanya enggak. Nah, itu silakan dengan sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Untuk warna caranya seperti itu tadi. Oke. Cukup ya, saya kira untuk penjelasan manipulasi teks ini silakan dimanipulasi oleh teman-teman sendiri dan membuat teks. Teks itu tulisannya nama, NIM, pendidikan matematika UMM. Dalam satu lembar kertas ukurannya 800 kali 600 dengan 72 piksel untuk resolusinya. Tulisannya nama, NIM, bawahnya pendidikan matematika UMM. Oke, jangan lupa ditambahkan teman-teman kan sudah di tugas yang minggu lalu kan sudah ada logo matematika. Jadi tambahkan logo matematika boleh di atasnya nama, boleh di samping atau mana sesuai dengan kreativitas teman-teman. Jangan lupa menggunakan berbagai macam menu seperti yang ada di video satunya tadi atau manipulasi berdasarkan yang saya jelaskan di video ini. Saya kira cukup dulu untuk Photoshop karena ini gampang sekali. Teman-teman bisa juga mempelajari berbagai macam video yang ada di YouTube. Gitu ya. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat menjalani aktivitas dan selamat mengerjakan apa yang menjadi perintah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.